Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi munsilhan min adami summa salatu ala muhtari bil hidami maulaya salli wa wa min ajami maula
jami' arwah hadir, jami' arwah muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, khususan jamaah majlis al-ihtisam Allah yatabassahum birrahmah wal maghfirah. Sallallahu lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratul mukarramun, para asatidzah, para tokoh yang mohon izin, mohon maaf, wabil khusus pimpinan Majelis Bulanan Kakanda Ustaz Ibrahim Rosyadi dan juga Ustaz Ahmad Baihaqi dan Ustaz Abdul Hakim, Mas Eko dan Ustaz Qasim Nur Seha, tokoh kita Bapak Abdul Rosid, dan yang datang dari jauh ada Ustadz Ade Herdian dan Mas Adi, ya, Adi ya. Kemudian ada juga Kang Ranto, Bang Doni, Mas Roni, Bang Pai, juga Mas Ari Wibowo sama istrinya Mbak Ajeng. Jadi habis rapat dari dinas pendidikan, lagi mau nyairin duit ini. Ya, kita doain kalau duitnya cair kita kecipratan. Ya, dan tim hadroh ada Bang Haji, Bang Hasan, Bang Ahmad, Bang Jaki, dan Mas Awan. Seluruhnya mohon izin, mohon maaf saya sebut. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan hadirnya kita, rutinitas tiap awal bulan kita duduk di tempat ini menjadi penyebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat berangkai salam marilah sama-sama kita sambungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah majlis al-ihtisam penjaga wilayah rahimakumullah, melanjutkan kajian kita yaitu hadis riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bainama julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Muhammad, zata yaumin ittala'at alaina rajulun. Ketika kami sedang berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat tapak perjalanannya, dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Lalu duduk di hadapan Nabi dan merapatkan kedua lututnya dengan lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi, lalu berkata, "Ya Muhammad,
akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, kabarkan kepada saya tentang Islam. Kemudian baginda Rasul menjawab, antashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadana wa tuhijjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian orang laki-laki ini menjawab, qala shadaqta, kamu benar. Dan kemarin kita sudah membahas tentang wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata. Ya. Kemarin kita udah bahas tentang zakat. Maka melanjutkan kajian kita, syahadat sudah, kemudian tentang sholat sudah, ya walaupun belum sempurna, masih banyak kekurangan. Kemudian kita udah masuk tentang zakat. Maka melanjutkan kajian kita yang kemarin, bahwa dalam Al-Quran banyak perintah dari Allah, aqimis sholata wa atuz zakata. Ya, ini hampir sering berdampingan kita dengar, aqimis sholata wa atuz zakata, aqimis sholata wa atuz zakata. Berapa kali itu diulang dalam Al-Quran? Ini maksudnya apa sih Allah bilang begini sama kita? Artinya ketika kita sholat, kumpul di masjid, kemudian keluar dari masjid, lu punya duit, lu punya makanan, lu punya rezeki, lu punya ilmu, bagi orang. Ya, itu zakat kan mengeluarkan, membersihkan. Ya, kita punya harta, dikeluarin, justru harta kita makin bersih. Sama, kita punya ilmu, kita punya tenaga, kita keluarin, kita jadi berkah. Al harokah barokah, gitu. Kita bergerak, kita berkah. Jangan ngomprok aja, lalu diem aja. Ya, iya, gimana mau berkah? Ya, iya, ada rumah depannya kotor, kita sapuin, gitu. Nah, ini banyak perintah Allah, aqimis sholata wa atuz zakata. Ini dua nih berdampingan. Ketika kita melakukan sholat, berarti ini kan akhlak kita sama Allah, sama Tuhan. Kemudian buktinya apa? Sama manusia lu baik. Maka kalau ada orang pecinya putih, bajunya putih, pakai sorban, rajin ke masjid, duit banyak, tapi sama tetangga pelit, berarti kan jomplang nih. Ya, berarti dia mengerjakan sholat, harusnya efeknya waktu zakat kan baik, kan gitu. Nah, kalau dia mengerjakan sholat terus dia pelit, berarti dia sholatnya kemana? Itu pertanyaannya. Sholatnya agak nyampe ke Tuhan berarti. Iya, nyampenya kemana? Ya ke setan berarti. Yang dalam dirinya yang hadir, ya setan, namanya setan, nggak pelit. Enak aja, Bang Doni, gue boleh kerja, dagang capek-capek, gue bagi duit dia mah ngapa-ngapain, main minta aja. Gitu, dari orang pelit, gitu. Orang pelit itu kadang-kadang gitu, yang buntut gasiran. Iya, bol kuning. Nah, iya cuma, iya kadang-kadang di kantong aja ada rokok. Kalau dikeluarin rokok kita disepin, makanya yang benar itu orang pelit. Sekali kita tandain tuh, Kang Ranto nongkrong nih, ya di tempat dagangan. Nah iya kita tegang nih, kita lo baik, iya kita tegang nih. Ya isap pun bareng gitu Bang Pai. Iya di rokok kita nih, rokok nih, gue dapat rezeki, di rokok isap. Nah kita lihat di kantong ada rokok itu. Kemudian rokok kita isap, apa habis, giliran habis dia bangun pergi. Besok kumpul begitu lagi. Kalau apa 3 kali Mas Hadi tinggal, lo bohong, enakan lu ini mah.
Nah iya mempanin orang pelit mah. Nah iya, dia doyan ke kita kuntet. Nah iya, nggak begitu. Makanya ketika kita melaksanakan sholat, kemudian buktinya wa'atu zakat, kita akan mengeluarkan zakat. Makanya kalau kita buka Quran, saya minum. Ya, kalau kita buka Quran itu di surat Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapakah itu Ar-Ra'aital ro'ah? Ya, coba lu lihat, coba lu pikirin, coba lu renungin tuh. Coba lu pakai akal lu. Siapa tuh pendusta agama? Gitu. Kebanyakan kita umat Islam tafsirannya nih, Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala awailul alladzina hum yuraquna. Gitu. Orang-orang neraka awailul, neraka wail buat orang-orang yang sholatnya lalai. Anggapan kita nih orang awam, sholat lalai itu yang johor 2:30 Bang Kai. Ya, yang asar 5:30. Ya, dia lagi mau maghrib, itu dianggap lalai. Anggapan kita tuh. Ya, maghrib udah mau jam 7. Itu dianggapnya sholatnya lalai. Ya, bisa udah dia lagi mau habis, mau subuh. Itu dianggapnya lalai. Ya, itu anggapan kita. Tapi Quran anggapnya itu. Ayo. Makanya Quran ini agak nyambung, nggak kontradiksi. Kalau kita alladzina hum fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraquna wa yamna'unal ma'un, kan gitu. Yang riya kan kalau dilanjutin ayatnya. Tapi Al-Quran ini bisa dibuka dari depan, Al-Fatihah, Al-Baqarah, bisa dibuka dari belakang, Anas, Al-Falaq, Qul huwallah, gitu. Makanya ketika kita baca Quran Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin, bisa lanjut ke bawah sampai habis, bisa balik lagi ke atas. Siapa orang-orang yang masuk dalam kategori orang-orang yang celaka? Orang-orang wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul. Berarti orang-orang yang sholatnya lalai, orang-orang yang kagak peduli sama anak yatim, yang kagak peduli sama orang miskin, itu sholatnya lalai. Sholatnya kemana? Ada tetangganya kelaparan, ada tetangganya anak yatim kagak sekolah, kagak punya bapak, nggak punya duit. Lalu sembahyang aja, umroh, haji, tetangga lu. Ayo, peduli apa kagak? Kagak peduli. Makanya itu kan orang-orang yang sholatnya celaka. Kenapa sholatnya celaka? Kagak berguna. Orang-orang yang sholatnya lalai, yang kagak peduli sama anak yatim, kagak peduli sama fakir miskin. Makanya Nabi paling seneng sama orang miskin. Nabi paling seneng kumpul sama orang miskin. Makanya ada doa Nabi, Allahumma ij'alni miskinan, jadikan saya ya Allah orang yang miskin. Maksudnya adalah kaumil miskinan, kumpulkan saya ya Allah dalam golongan orang-orang miskin. Itu Nabi Muhammad. Kalau orang Islam, ayo pengen miskin mau pengen kaya. Bang Adi tuh ngerasain dia dikasih amalan 2 tahun miskin. Iya, kagak kuat ya kan ya. Iya, udah punya utang, udah dibayar Mas Adi, bukan lunas, tambah. Lo tanya orang ini kirain masih hidup.
Ya, tapi itu pengalaman hidup. Pasti ada hikmahnya. Nah, ini kita juga sadar, makanya dalam riwayat kalau kita buka kajian sufi, kajian tasawuf para wali Allah, itu zaman dulu ada namanya wali Allah itu Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini seorang wali, seorang kasih Allah. Beliau waktu itu pengen menunaikan ibadah haji. Nah, kemudian ketika beliau ingin menunaikan ibadah haji, kemudian dalam perjalanan, kalau nggak salah beliau dari Yaman atau dari Irak, saya lupa dah. Pokoknya beliau dari perjalanan dari negerinya ke Masjidil Haram, ke kota Mekah. Nah, dalam perjalanan ke kota Mekah itu beliau lihat tuh, ketika udah dikit lagi nyampe kota Mekah, itu tiba-tiba ada ibu-ibu lagi nutur bangke. Bangke apa? Bangke hewan yang udah mati. Kemudian Abdullah bin Mubarak lagi pengen berangkat haji, berhenti. Kemudian berhenti nanya, lagi ngapain bu? Ini lagi modelin bangke gitu. Apa? Lo boleh gitu. Biasanya kan orang kalau miskin atau punya duit bawaannya sewat mulu ya. Iya gitu ya Ustaz Hakim, bener nih ya? Ya orang itu kalau gak punya duit bawaannya marah mulu gitu. Apa? Kalau lagi gak punya duit, giliran duit banyak mah Ustaz Qasim anteng. Iya, giliran gak punya duit ngomel lagi gitu ya, begitu ya. Nah iya, nah ini nenek-nenek, ini ibu-ibu yang lagi nutur bangke ditanya sama seorang sufi yang bernama Abdullah bin Mubarak, lagi ngapain bu? Ini lagi modelin bangke. Apa? Nggak boleh ya? Haram ya? Gitu. Enggak, saya cuma nanya doang gitu. Kemudian iya, saya makan bangke, saya menuturin bangke nih, daging yang udah, hewan yang udah mati, Mas Eko. Kemudian apa kata ini nenek-nenek, saya punya anak yatim 3, udah 3 hari belum makan. Makanya saya modelin bangke nih, saking anak saya pengen pada makan dulu di rumah. Abdullah bin Mubarak dengar nenek-nenek, ibu-ibu ngomong begini, langsung hatinya nyes. Masa gua egois banget, gua berangkat haji, gua punya duit, gua pergi. Akhirnya apa? Itulah seorang wali Allah, agak pergi haji. Kenapa? Berhenti, duduk, udah. Akhirnya apa? Duit yang dia punya buat berangkat haji Kang Ranto itu dia ke toko daging. Nih, beliin daging, kemudian dia cari tuh rumah ibu-ibu tadi. Dicari rumah ibu-ibu tadi, perbekalan dia, sisa duit dia yang buat berangkat haji, semua dianterin ke rumah ibu-ibu yang punya anak yatim 3. Nah, kemudian Abdullah bin Mubarak udah lagi jadi haji. Belanjanya, budaknya, ontaknya, duitnya, makanannya semua dikasih nenek-nenek. Udah, Abdullah bin Mubarak udah kayak kita mah tidur di masjid dah, gitu. Apa di musola. Udah, terus baliknya kapan? Baliknya bareng dan orang kelar pulang haji. Dia bisa nebeng, ada temennya, ada sejarahnya gitu. Aku barengan kalau anak-anak sekolah, temen gue udah pulang kerja gitu Mas Adi, aku bareng pulang kalian nebeng. Terus itu habis nih kasih orang. Ada pengemis tadi, kuksian banget ternyata. Duit kita kasih dia semua, gitu. Nah nebeng kan pulang lah, gitu ceritanya tuh kalau cara kita. Akhirnya apa? Ketika orang kelar haji, kemudian dalam Abdullah bin Mubarak kemudian bareng ini ikutin pulang ke rombongan haji yang balik ke negerinya. Kemudian dalam perjalanan ini rombongan haji pada cerita bahwa
Abdullah bin Mubarak, haji lu wukuf lu di padang Arafah paling mantep. Kata Abdullah bin Mubarak, gila lu, orang gua kagak pergi, gua ada di masjid, gua pergi haji, gua ada di musola, gitu kan? Iya. Kemudian ada lagi yang paparan lagi, orang pulang haji juga ngomong apa? Abdullah bin Mubarak, makasih ya, gua di Mekah lu beli korma. Kata saya, siapa lagi nih orang? Gua kenal kagak, dibeliin korma. Dan gua agak pergi sampai beli lu korma. Ternyata ada hatim itu suara yang gak ada rupanya. Ada hatim, kemudian ya namanya seorang wali Allah. Ya, ada suara hatim, kemudian ngomong di suara bahwa Abdullah bin Mubarak, lantaran lu redo harta lu rela, lu korbanin buat itu ibu-ibu yang punya anak yatim 3, maka Allah ngirim satu malaikat, kemudian malaikat itu berubah wujudnya sama kayak lu, gua suruh laksanain haji pada waktu. Maka yang melaksanain ibadah haji pada waktu itu malaikat, cuma rupanya kayak Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini mah kagak tahu bahwa Allah kirim malaikat buat nyerupai mukanya dia yang melaksanain haji. Tapi saksinya dari rombongan haji itu banyak, yang dibeliin korma, yang tawaf bareng, yang wukuf di padang Arafah bareng, yang ini sa'i lempar jumroh bareng, saksinya banyak. Cuman Abdullah bin Mubarak yang bilang, gua pergi kagak, gua ada di rumah, katanya gua ada di sono. Bagaimana ceritanya? Nah, inilah para kekasih Allah. Makanya ketika kita peduli berkorban, ya, kemudian kita nolong orang, apalagi orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang fakir miskin, kita bantu, itu Allah senang di situ. Makanya kan kemarin saya sampaikan tuh di Majlis Amaliyat Asaro, kita kadang-kadang umat Islam pada ketipu sama ayat Lailatul Qadar. Ustaz Qasim, Lailatul Qadri khairun min alfi syahri tanazzalu. Itu kan di situ tanya satu, tanazzalu apa? Malaikatu waruh fiha, kan gitu. Ya, itu wazannya, lafaznya tanazzalu, tanya satu, malaikat turun 1000, kan gitu bahasanya. Yang sering kita dengar ceritanya waktu ngaji, 1000 malaikat turun. Dan ingat, malam Lailatul Qadar tuh malaikat 1000 turun. Kemudian itu waktunya malam. Sekarang di Jati Bening nih, Bekasi sekarang malam, di Amerika malam siang. Adi, ayo. Di Jerman, di sonoan lagi, ayo. Berarti kalau Lailatul Qadar itu lokal, di Indonesia malam, di Amerika jadi masih pagi, masih siang, belum malam dia. Lokal sifatnya. Yang kedua, itu malaikat turunnya cuma 1000. Tapi ingat, dalam Al-Quran ada lagi ayatnya. Ayat apa? Istiqomah. Kalau ayatnya istiqomah, innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu. Tanya 2, perhatiin Ustaz Qasim, buka Quran, ini sering baca Quran. Itu tanya 2, tatanazzalu. Malaikat berarti bukan 1000 lagi, miliaran turun, triliunan turun. Ala takhofu, jangan takut Kang Ranto, wala tahzanu, jangan sedih, wa absyiru, gembira, bil jannatil lati kuntum, dengan surga yang telah Allah janjikan. Ngapain kita meributin malam Lailatul Qadar? Asal satu, adanya di bulan Ramadan. Yang kedua, di malam ganjil. Yang ketiga, disembunyiin. Kita nggak tahu apa 27, apa 23 Ustaz Hakim. Kita nggak tahu. Tapi ketika kita istiqomah,
tatanazzalu alaihimul malaika. Kalau bahasa guru kita Kiai Haji Abdul Rob, itu triliunan, miliaran, ratusan ribu malaikat turun ketika istiqomah, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau bulan Ramadan, mau bulan Syawal, mau bulan Dzulhijjah, mau bulan awal, lu istiqomah, jejak sesuai, ucapan dengan perbuatan sama. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Miliaran mas, hari gak usah takut, gak usah sedih. Itu Allah yang ngomong, Tuhan ya, bukan nakrawi. Jadi menyampaikan doang nih. Kadang-kadang kita mah ragu terus. Ilok apa bahasa, masa sih Mas Hadi, masa dari mana Bang Hadi punya duit tuh? Karena gitu tuh, sok lagi duit banyak. Nah itu Allah udah nyindir, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus. Orang kalau lagi duit banyak sering lupa tuh Bang Doni. Iya, giliran kuplay baru ingat Ustaz Qasim di mana ya rumahnya, sehat dia. Mengapa mau numpang minjem kalau pengen minjem duit cepet nyari. Ya begitu kalau udah konten, banyak kan begitu tuh kita. Nah iya, makanya kenapa Allah gak kasih kita kaya, Kang Ranto? Mungkin kalau kita dikasih kaya, kita jadi lupa, jadi jauh. Kalau bahasa guru saya tuh, Romo Kiai Jamaluddin Ahmad Jombang, ibaratnya begini, ada kita punya anak, ya, misalnya anak saya Nida minta duit pengen jajan, saya kasih jajan, habis saya kasih duit 10.000 atau 20.000, itu bocah diam apa pergi? Dia pengen jajan, pergi kan langsung ya. Kita panggil tuh, neng kalian nih, di bapak ini rokok, balik apa langsung begitu? Tuh begitu. Kenapa Allah kadang-kadang kita minta kan langsung dikasih, Bang Doni? Karena kalau lu langsung berbagi, lu pergi, gitu. Nah kita disuruh balik lagi, kita tobat lagi, balik lagi, tobat lagi, ngaku lagi, salah, balik lagi. Nah, itu Allah tunggu kita apa di sini nih, nyawa kita malam juga, gitu. Apa nyawa kita ditengkorokan, ya ujungnya kalimat la ilaha illallah itulah ya, dakhalal jannah, masuk surga. Mudah-mudahan kita ujungnya nanti husnul khatimah. Nah, ini aja yang bisa saya sampaikan sedikit sebagai bahan renungan nanti di rumah, bahwa orang-orang yang mengerjakan sholat itu pasti efeknya akan baik sama orang. Kalau ada orang-orang yang cuma ngerjain sholat kemudian pelit, kemudian di era sekarang juga kadang-kadang kebaikannya modus, cuman buat konten, cuman buat promo, ya jadi nggak murni. Kan kalau kita kan dulu diajarin di pesantren sama guru, kalau kita ngasih kebaikan, ya jangan sampai tangan kiri tahu gitu. Makanya kalau kita masukin Bang Pae kotak amal, tangan kiri kita umpetin gitu, jangan kita kecil. Ya kenapa? Jangan sampai ketahuan kita melakukan kebaikan. Kenapa? Kadang-kadang kita gitu, Kang Roni, kita ingat kebaikan kita, pahala kita hitung mulu, sama dosa kita lupa. Padahal yang perlu kita pikirin, dosa kita masih kecatat kalau di sono. Ini yang kita ngeri. Jadi ya kalau kita mati di sono ketangkep apa kagak kira-kira? Ini kalau bahasa saya, Kang Ranto, nih ada ganja 1 linting, itu masuk bandara. Ayo, ketika lewatin itu, bunyi tuh, logam nih, injin kita copotin. Iya, kita bawa senjata, apa bawa narkoba, kelihatan tuh. Ketangkep apa kira-kira? Nah ini yang kita ngeri. Ntar kita ketika kita meninggal dunia, kita mati, masih ada kagak dinempel barang buktinya Mas Hari. Itu yang kita ngeri. Ya jangan ntar ketika kita udah meninggal,
ini ketangkep, barang buktinya ada. Ya namanya barang buktinya ada, polisi udah tinggal narik aja gitu, karena barang buktinya ada. Ya kita harus sadar tuh, jangan sampai kalau di dunia Mas Hadi masih bisa kong masih bisa cincai, gampang. Iya, masih bisa diaduin. Kalau malaikat, bagaimana? Kita mau sogok pakai apa? Perempuan, pakai duit. Emang di akhirat butuh duit, Bang Doni? Agak, duit kan kadang-kadang gini. Bang Pai, ntar kau tagih di akhirat, lah emang lu di akhirat butuh duit. Ayo, kita di akhirat kan butuh duit. Nah, iya kalau mau nagih sekarang, dia kalau gaya udah, jangan ditagih lagi. Ntar kalau buka dari jalan lain. Kadang-kadang kita asal aja sama dia nih, deg-deg aja sama dia. Udah utama kali dibayar, orang pergi. Deg-deg yang mana-mana cerita dia mulu, gak perlu. Udah kita ikhlasin, lu mau bayar mau kagih, bodo amat. Udah, Allah kirim rezeki dari pintu yang lain. Gitu, minta. Kalau kita sini aja lah, ini kabur, kelar. Ini akhirnya kita jadi dendam nih, gumpal akhirnya nih penyakit jadi banyak. Ya puyeng, ujung-ujungnya stres, itu yang bikin kita cepat mati. Ya kayak sekarang banyak orang sakit, Kang Ranto, itu gara-garanya gedeg mulu sama orang, sewot mulu sama orang, begitu ya. Dengan pemerintah pajak begini, yang politik begini, yang anu begini, ya akhirnya kita pada marah. Itu, oke, bilang makanya saya ngajak kita kumpul 1 bulan sekali. Dan mudah-mudahan yang hadir pada istiqomah, kita kumpul di sini pelan-pelan. Yang lagi lapar, yang mudah-mudahan sebulan sekali saya bisa ngasih ya makanan loh, istri saya udah masak ya tanpa saya suruh gitu, Mas Ade. Enggak, saya gak mau maksa gitu. Dalam kajian mana itu kan seorang guru tuh gak boleh maksa muridnya. Dia juga gak mau maksa bini saya. Buat apa saya sebulan sekali maksa bini saya masak? Kalau mau masak, masak Neng. Kalau kagak mau masak, aku beli, pesen. Nasi uduk banyak gitu. Nah iya, percuma dong. Daripada saya pengajian sebulan sekali saya maksa bini saya masak, iya keluarga aja Mas Ali pada pulang, karena saya dimonyongin udah di rumah. Betul nggak? Lo bukan sehari 2 hari, bisa 3 hari, bisa seminggu itu saya positif. Nah iya, makanya kagak lah. Lo mau masak Neng. Lo kagak mau masak, lo pesen dah. Lo kagak mau masak, lo menyusahin. Jangan dibangun gara-gara nasi, gara-gara masak itu berantem. Ya naudzubillah min zalik. Makanya ayo kita dalam kondisi negeri kita Indonesia begini ya, memang kalau kita buka medsos banyak juga orang-orang yang banyak yang kesusahan ya, kita doain mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Wabil khusus jamaah kita juga nih yang lagi kurang sehat, yang lagi sakit, yang lagi kagak punya duit ya, yang lagi belum punya duit, mudah-mudahan Allah kirim duit ya, kemudian Allah kirim harta, Allah kirim berkahnya buat kita semua yang hadir malam hari ini. Ustaz BHQ udah ngirim jeruk, mungkin saya juga tadi ngasih jeruk juga. Jeruk lagi banyak banget apa? Risol Ranto ya, terus istri saya juga loh, Ustaz Burhani ya, Ustaz Burhani transfer dah buat istri saya itu bantuin belajar masak. Kemudian ditambahin juga sama dia ya buat sedekah ibunya ya. Mudah-mudahan nih prinsip tetap sama di Haji Abdul Rauf Mengade, gak ada minta-minta. Ini berjalan udah hampir setahun ya, makanya tetap kita istiqomah. Kalau bicara Mas Hadi puyeng, benar. Bicara nafsu ini ya, gue berhenti aja nunggu kopi. Kalau bicara nafsu nih, iya ngapain? Ya gue puyeng. Nah iya, cuma tetap kalau kita bicaranya ya ini Islam, ayo kita tanamin keyakinan, kita tanamin keberkahan. Oke Kang Ranto, kita banyak dosa
ya kita kumpul, kita taubat bareng-bareng, kita kumpul doa bareng-bareng. Mudah-mudahan nanti Allah kasih jalan keluar gitu. Ayatnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah kasih jalan keluar, solusi masalah ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah ini dari jalan yang tidak disangka-sangka, buktiin. Bukan kode, Mas Hadi. Kalau minta itu kode. Borot, rokok sengaja nih dibuka Mas Doni. Ini rokok tinggal 2 batang. Saya main ke rumah Kang Ranto. Kang Ranto lihat nih, memang dia orang baik. Rokok saya tinggal 2 batang, Kang Ranto langsung. Wah, guru rokoknya tinggal 2 batang tuh. Nah itu kan kode. Saya udah niat itu dalam hati saya kode. Saya minta beliin, mau kode enggak. Lu mau beli ini mau kagak lu mau penting. Makanya kalau bahasa kayak Haji Abdul Rahim, kalau ada orang nih Ustaz Qasim, kita jangan ketipu, kita udah dewasa, udah tua, udah punya anak nih, ya udah nikah nih. Kalau bahasa kayak Haji Abdul Rahim, kalau ada orang ngajak ke Allah, ngomong ngucap ke Allah, kemudian tiba rokok sebungkus minta, tinggalin, bohong. Rokok sebungkus aja minta, apalagi duit 1 juta. Jadi simpel kecil kan, rokok sebungkus berapa duit sih? Kalau itu rokok aja dipakai minta, ya bohong, kan bener ya? Nah, iya, saya ngomong begini lah, itu jangan ketipu kita. Teman dalil atas nama Allah, atas nama Rasul, ilmunya wali itu langsung minta ke Allah. Kelar. Kalau minta sama orang makin apalagi keluar ucapan bohong, meminta, mau kode, mau apa, nakal-nakal, Kang Ranto sehat, saya ubin, sehat, ini gak pernah WA, atau WA, mau ngapain ini dia, Mas Adi, ya itulah gitu tuh, udah cerdas dah, dewasa, ya mungkin dulu kita masih bego, Ustaz Qasim, sekarang mau cerdas. Ya udah, mereka Ustaz Qasim juga kemarin bisa lagi ngopi, tentu datang sama istrinya bahwa nanti nasi uduk, saya beli nasi uduk, jadi saya pagi-pagi sampai kaget, ini katanya kalau katanya dari bapaknya Aikal gitu, kalau beli nasi uduk ayam pagi-pagi saya jadi makan ayam goreng itu dari Ustaz Qasim. Ya makasih dah, biar berkah rezekinya. Udah jam berapa tuh? 10 ya, sedikit sebentar kita baca wiridan kita. Mudah-mudahan secara akal, secara batin kita jadi paham, jadi ingat sama Allah, semakin cinta dengan Rasulullah, semakin ingat akan ajaran Quran, dan mudah-mudahan kita nanti Allah berikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih ilham kita biar selalu istiqomah di jalan Allah, di jalan Rasulullah, di jalan orang-orang yang soleh, ma'asiddiqina wa suhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hamba-hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biridha'illah wa li syafaati Rasulillah wal karama awliyaillah wa liman sa'a bil wilayah. Tidak disihah salama afiyah barakah sa'ada rizki jannah syifaan min kulli da'in zahiran wa batinan ala jasadihim wa ruhihim. Syurillah lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.